Setiap pagi aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah pasti, mengenakan jas putih yang membungkus hidup yang selama ini kutata rapi, hingga suatu hari, suara tawa dari arah proyek pembangunan menggoyahkan segalanya. Siapa sangka pria dengan pakaian buruh dan tangan berlumur semen, itu justru mengubah detak jantungku lebih dari pasien manapun yang pernah kuselamatkan. Tapi, apakah cinta bisa tumbuh dari dua dunia yang nyaris tak bersinggungan? Hari, itu udara Roma lebih hangat dari biasanya. Matahari menyusup ke sela-sela dedaunan kastanya yang berjajar di sepanjang jalan menuju rumah sakit. Aku menarik napas panjang di balik masker bedah yang mulai terasa pengap. Pagi yang sama, rutinitas yang sama, dan seperti biasa, pikiranku sibuk menyusun daftar tugas, bahkan sebelum aku menjejakkan kaki di ruang jaga. Aku Andri, dokter muda, 29 tahun, dan mungkin terlalu kaku untuk seseorang seusia ini. Aku tak punya banyak teman di sini. Sejak menyelesaikan spesialisasi, seluruh waktuku tertambat pada rumah sakit pinggiran ini, tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, namun cukup sibuk untuk membuatku melupakan sepi. Pagi itu sedikit berbeda. Ada suara bising dari arah belakang gedung. Ketukan palu, teriakan dalam bahasa yang bukan Italia, dan deru mesin bercampur dalam satu irama yang asing tapi ritmis. Proyek perluasan rumah sakit akhirnya dimulai. Sudah berbulan-bulan direncanakan, tapi baru hari ini aku melihat para pekerjanya langsung dari balik jendela ruang istirahat. Mereka tampak kecil dari lantai 2. Beberapa mengangkat balok beton, yang lain sibuk merakit rangka besi. Dan di tengah mereka, seseorang menarik perhatianku. Tak tahu kenapa. Tubuhnya tegap, kulitnya lebih gelap dari yang lain, dan caranya menunduk saat memanggul kayu menunjukkan kesederhanaan yang tak dibuat-buat. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih. Jelas, dia bukan orang Italia. Matanya sipit, rambutnya hitam pekat. Ada sesuatu yang membuatku tak bisa mengalihkan pandangan, entah karena rasa penasaran, atau karena untuk pertama kalinya dalam sekian lama, seseorang di luar dunia medis menarik perhatianku. Namanya baru ku tahu 3 hari kemudian. Marco. Marco? Yang dari Indonesia itu? Tanya Sylvia, rekan sejawatku, saat kami duduk makan siang di kantin. Aku mengangguk, pura-pura tak terlalu tertarik. Kau kenal dia? Tidak juga, tapi dia ramah. Kadang suka senyum ke perawat-perawat, katanya, lalu terkekeh kecil, tapi agak pendiam juga. Dari hari ke hari, aku mulai memperhatikan dia lebih sering. Bukan dengan sengaja, tentu saja. Setidaknya itu yang kupercayai. Aku hanya kebetulan lewat saat dia sedang mengaduk semen. Atau sedang duduk istirahat di bawah pohon pinus belakang gedung. Kadang, saat dia menyeka keringat dengan kaos lusuhnya, aku berpikir, bagaimana bisa seorang pria tampak begitu damai dalam pekerjaan seberat itu? Aku dokter. Terlatih untuk menilai orang dari gejala, kebiasaan, dan ekspresi. Tapi Marco, dia seperti teka-teki yang tak bisa kupecahkan dari kejauhan. Hari itu aku harus mengambil beberapa dokumen ke ruang manajemen, yang kebetulan melewati area proyek. Jalannya dipenuhi kerikil dan papan kayu. Aku melangkah hati-hati, menunduk karena takut debu masuk ke mata. Lalu tanpa sengaja, aku hampir menabrak seseorang. Maaf, dokter. Suaranya dalam, hangat, dan beraksen. Aku mendongak. Itu dia, Marco. Dari dekat, ia tampak lebih muda dari dugaanku. Mungkin hanya beberapa tahun di atasku. Matanya bersih dan ada sorot menghormati yang tak dibuat-buat. Tak apa. Jawabku cepat, berusaha terdengar netral meski jantungku sedikit berdebar. Dia mengangguk lalu memindahkan tumpukan balok kayu ke sisi lain. Aku berdiri beberapa detik, lebih lama dari seharusnya, lalu kembali melangkah. Entah kenapa merasa ada sesuatu yang tertinggal di belakangku. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen kecilku, menyesap teh melati. Langit Roma berwarna jingga tua, seperti lukisan yang pelan-pelan ditarik tirai gelap. Di luar sana, kota tak pernah benar-benar diam, tapi di hatiku ada keheningan yang mulai terganggu. Marco,
Aku bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya, selain bahwa dia berasal dari Indonesia dan bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa aku tertarik? Karena dia berbeda? Atau karena dia membuatku merasa hidup? Duniaku teratur, rapi, dan steril. Tapi lelaki itu, dengan tangan kotor dan baju belepotan cat, membawa sesuatu yang asing. Sesuatu yang belum bisa kutentukan namanya. Dan mungkin aku ingin tahu lebih banyak. Hari-hari berikutnya, kami bertemu lagi. Kadang ia menyapa pelan, kadang hanya tersenyum. Tapi ada satu pagi, saat aku kehilangan arah. Seorang pasien muda datang dalam kondisi kritis. Aku berjuang menyelamatkannya selama lebih dari 2 jam. Dan gagal. Gadis itu meninggal di tanganku. Aku keluar dari ruang UGD dengan tangan gemetar, seragam berlumuran darah, dan kepala penuh gema tangisan ibunya. Aku tak tahan. Keluar dari pintu, belakang. Aku duduk di undakan tangga darurat. Menangis. Tanpa suara, tapi air mata itu jatuh deras. Aku tak tahu berapa lama aku di sana. Tapi tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahku. Aku menoleh. Marco. Dengan baju kerjanya yang kotor dan wajah serius. Aku hendak berdiri, tapi dia menahan dengan satu gerakan tangan yang lembut. Tak berkata apapun. Hanya duduk. Diam. Dan entah kenapa, kehadirannya menyelamatkanku dari tenggelam. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Bukan hanya pada Marco, tapi pada diriku sendiri. Aku yang biasanya begitu menjaga jarak, kini mulai mencari-cari alasan untuk melintasi area proyek lebih sering. Menyapa. Menunggu. Berharap. Marco bukan dokter. Bukan pria mapan berdasi seperti yang biasa kupikirkan. Tapi saat dia melihatku, aku merasa dilihat. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai manusia. Dan entah kenapa, itu terasa jauh lebih penting. Aku selalu percaya bahwa keheningan bisa lebih jujur daripada kata-kata. Tapi sejak pertemuanku dengan Marco di tangga darurat waktu itu, aku mulai merasa bahwa kadang, kata-kata sederhana pun bisa menyentuh lebih dalam dari semua teori psikologi yang kupelajari. Kami tidak berbicara hari itu. Tidak satu kalimat pun. Tapi sorot matanya, tatapan yang tidak menghakimi, tidak mengasihani, membuatku merasa lebih baik dibanding semua pelukan yang pernah kuterima dari siapapun. 3 hari setelahnya, aku kembali menemukannya. Lagi-lagi tanpa rencana. Aku baru saja selesai shift malam, berjalan pelan melewati halaman belakang rumah sakit, ketika ku dengar suara logat Indonesia yang begitu khas bercampur dalam canda para pekerja bangunan. Aku berhenti sejenak, berdiri di balik semak kecil, suara, tawa mereka mengingatkanku pada kampung halaman. Pada aroma nasi goreng yang kupasak sendiri saat rindu pada Jakarta. Aku merasa aneh, seperti menemukan potongan dari diriku sendiri yang selama ini tercecer entah di mana. Lalu aku melihatnya, Marco, duduk di bawah pohon pinus memegang kotak makan kecil. Ia membuka penutupnya dan mengeluarkan bungkus nasi berlapis kertas. Di tangannya, sepotong tempe goreng yang tampak renyah. Tempe? Aku tak sengaja mengucapkannya, sedikit lebih keras dari yang kumaksudkan. Marco menoleh, lalu tersenyum lebar. Dr. Andri, aku tertegun. Kau ingat namaku? Dia mengangguk. Saya dengar perawat-perawat menyebutkan nama yang cantik dan kuat. Aku tak bisa menahan tawa kecil. Kau pintar merayu ya? Marco mengangkat bahu. Saya jujur, aku duduk di bangku taman dekatnya, masih menjaga jarak, tapi tidak terlalu jauh. Kami terdiam beberapa saat. Ia melanjutkan makannya dengan tenang, sesekali menoleh ke arahku. Kau masak sendiri? Tanyaku akhirnya. Marco mengangguk. Kalau tidak, ya kelaparan. Masakan Italia enak, tapi tetap saja, tidak ada yang bisa mengalahkan sambal buatan sendiri. Setuju, kataku, tersenyum lebih lebar. Aku rindu sambal terasi. Dia terlihat terkejut. Dokter juga dari Indonesia? Aku mengangguk. Jakarta. Tapi sudah 5 tahun tinggal di sini. Sejak ambil spesialisasi, lalu kerja di rumah sakit ini. Hebat ya.
Bisa jadi dokter di negeri orang. Biasa saja, kataku cepat, lalu menyesal telah menjawab begitu kaku. Maksudku, bukan hebat. Aku hanya bekerja, belajar, dan mencoba bertahan. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, tapi tidak semua orang bisa bertahan. Entah kenapa, kalimat itu menggema lama di dalam kepala. Sejak hari itu, aku dan Marco mulai saling menyapa. Kadang hanya ucapan halo, singkat saat aku melewati area project. Kadang dia menawarkan tempat duduk saat aku terlihat lelah. Dan kadang, seperti sore ini, kami berbagi cerita di bangku kayu di bawah bayangan pinus, ditemani sisa-sisa cahaya matahari yang menguning. Aku tidak pernah membayangkan akan berbicara dengan seorang dokter, apalagi yang cantik, ujarnya, menggigit ujung sendok kayunya. Kau bilang aku cantik lagi? Tanyaku, mencoba menahan tawa. Dia mengangguk, serius. Kalau itu dilarang, maaf. Bukan dilarang. Hanya tidak biasa. Dia mengangguk lagi, kali ini pelan. Saya juga tidak biasa bicara dengan wanita secantik dokter. Jadi kita imbang. Aku menatap wajahnya, mencoba membaca apakah ia sedang bercanda atau memang seserius itu. Tapi senyumnya tulus. Bukan seperti pujian dari pria-pria Italia yang sering membuatku ingin menghindar. Kau kerja di proyek ini sudah lama? Tanyaku, mengalihkan topik. Baru sebulan, jawabnya. Sebelumnya sempat di Milan, tapi saya pindah ke sini karena proyek ini lebih besar. Dan saya ingin dekat dengan orang-orang yang butuh bangunan, bukan sekadar pencakar langit. Apa maksudmu? Di Milan, saya bantu proyek apartemen mewah. Tapi di sini, rumah sakit. Tempat orang sakit disembuhkan. Bangunan di sini punya nilai lebih dari sekadar bentuk. Aku terdiam. Jarang sekali aku mendengar pemikiran seperti itu dari seorang kuli bangunan. Atau siapapun sebenarnya. Kau selalu berpikir seperti itu? Dia menoleh padaku, senyumnya kecil. Entahlah, saya hanya berpikir, bangunan itu seperti tubuh manusia. Kalau fondasinya goyah, semua akan runtuh. Tapi kalau kuat, dia bisa melindungi banyak orang. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang tiba-tiba memanas. Kenapa lelaki ini begitu berbeda? Hari mulai gelap. Kami duduk dalam keheningan lagi, tapi kali ini nyaman. Tak perlu banyak bicara. Angin membawa aroma tanah dan kayu, dan cahaya lampu rumah sakit mulai menyala satu persatu. Aku harus kembali ke apartemen, kataku akhirnya. Marco berdiri bersamaan denganku. Kalau butuh sambal, saya bisa bikinkan. Tapi hati-hati, pedasnya bukan main. Aku tertawa. Mungkin nanti. Tapi terima kasih, Marco. Terima kasih juga, Dr. Andri. Aku berjalan pergi sambil melirik ke belakang. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menatapku. Lalu mengangkat tangan kecil, seperti lambaian perpisahan yang tidak terlalu jelas. Hati ini, entah kenapa, tidak tenang. Tapi untuk pertama kalinya, aku menyukai rasa gelisah itu. Malamnya, di kamar, aku memandangi bayanganku di cermin. Dr. Andri. Dengan rambut disanggul seadanya dan mata lelah. Tapi ada senyum kecil di bibirku, sesuatu yang tak muncul sejak lama. Aku mulai mengerti sesuatu. Bukan soal siapa Marco, atau dari mana dia berasal. Tapi tentang bagaimana seseorang bisa masuk dalam hidupmu tanpa izin, lalu perlahan membuatmu ingin mengenal dunia di balik matanya. Dan aku sudah terlalu dalam tertarik untuk mundur. Hari-hari berikutnya terasa seperti di luar kebiasaanku. Aku masih menjadi dokter. Masih datang pagi, mengenakan jas putih, memeriksa pasien, mencatat hasil lab, dan mengisi grafik. Tapi ada sesuatu yang berubah. Atau mungkin seseorang, Marco. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini. Bukan sekadar ketertarikan. Bukan pula rasa ingin tahu belaka. Tapi sebuah koneksi yang tumbuh seperti akar kecil di tanah kering. Diam-diam, dalam, dan tak bisa dihentikan. Siang itu panas. Udara kering membuatku merasa letih lebih cepat dari biasanya. Setelah menangani 2 operasi ringan berturut-turut, aku berjalan ke ruang istirahat dengan kepala sedikit pusing.
Kupikir duduk 5 menit saja sudah cukup, tapi ternyata tubuhku menuntut lebih. Aku tertidur di sofa kecil bersandar jendela. Tak lama, seseorang mengetuk pintu. Lalu pintu itu terbuka perlahan. Aku menegakkan badan dengan mata separuh sadar. Di sana berdiri Marco, dengan wajah canggung dan tangan membawa plastik bening. Maaf, saya cuma nitip ini ke perawat tadi. Tapi katanya lebih baik saya serahkan langsung. Aku mengernyit. Apa ini? Dia menyerahkan plastik itu ke tanganku. Di dalamnya, satu kotak bekal kecil berwarna hijau dan sebotol air jahe. Dokter bilang, suka sambal terasi kan? Saya bikin. Tapi jangan langsung banyak ya, itu level kampung halaman saya. Aku tersenyum. Kau masak ini sendiri? Dia mengangguk. Saya biasa masak sendiri. Di camp saya tinggal bareng 3 orang. Tapi hari ini, mereka semua kerja lembur di proyek lain, jadi saya iseng bikin banyak. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja enak nanti. Kalau nggak enak, pura-pura saja. Kami tertawa bersama. Rasanya aneh. Kami berasal dari 2 dunia yang jauh berbeda, dan obrolan kami seperti jembatan kecil yang dibangun dari bahan seadanya. Tapi entah kenapa, jembatan itu terasa lebih kuat daripada yang kubayangkan. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di apartemen, aku membuka kotak makan buatan Marco. Ada nasi, ayam goreng, lalapan, dan sambal merah yang tampak menyala. Aku duduk di meja makan kecilku, memandangi makanan itu sejenak sebelum akhirnya mencicipi. Lidahku langsung berteriak. Pedasnya luar biasa. Tapi di balik itu, ada rasa yang membuatku ingin terus makan. Rasa rumah. Rasa tanah air. Rasa yang tak bisa ditemukan di restoran manapun di Roma. Aku tertawa sendiri, air mata menetes karena pedas. Tapi di dalam hati, aku tahu, Marco tidak hanya memberiku makanan, dia memberiku kenangan. Beberapa hari setelahnya, aku membalas kebaikannya. Kupanggang kue pisang favoritku, satu-satunya resep yang kuingat dari ibuku. Aku menaruhnya di kotak dan menunggu waktu yang tepat. Sore hari, setelah jam kerja selesai dan proyek bangunan mulai tenang, aku berjalan ke area belakang dan menemukan Marco sedang duduk membaca sesuatu. Aku terkejut. Kau baca buku arsitektur? Tanyaku, nyaris tanpa sadar. Marco sedikit panik, buru-buru menutup bukunya. Tapi terlambat. Aku sudah melihat sampulnya. Maaf, saya cuma iseng belajar. Katanya cepat. Aku tak bilang itu salah. Dia menunduk. Saya dulu kuliah sebentar, tapi tidak selesai. Aku duduk di sebelahnya, meletakkan kotak kue pisang di antara kami. Kau bisa cerita kapan-kapan. Aku suka mendengarkan. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Malam itu, kami bicara lebih banyak daripada sebelumnya. Tentang Indonesia, tentang keluarganya di Jawa, tentang alasan dia merantau jauh ke Italia. Katanya, ia ingin hidup berbeda dari harapan keluarganya. Ia tak pernah suka duduk di balik meja kantor seperti yang diinginkan ayahnya. Kalau kerja pakai tangan, aku tahu setiap peluhku punya arti, katanya. Dan jika kuliah dan hidup seperti yang diinginkan keluargamu, kau merasa palsu? Dia mengangguk. Saya ingin menentukan hidup saya sendiri. Kalau saya salah, itu salah saya. Tapi kalau berhasil, itu juga karena saya memilih jalan sendiri. Aku memahami rasanya. Tidak sepenuhnya, mungkin. Tapi aku tahu bagaimana tekanan keluarga bisa menjerat seseorang pada ambisi yang bukan miliknya. Kami bicara hingga langit gelap dan lampu rumah sakit menyala perlahan. Tak ada yang ingin lebih dulu mengucap selamat malam, tapi waktu memaksa kami berpisah. Sebelum pergi, aku berkata, Marco, aku senang mengenalmu. Dia tersenyum. Saya lebih senang lagi bisa dekat dengan seseorang yang dulu cuma saya lihat dari jauh. Aku tersenyum kembali, menatap matanya yang jujur. Dan malam itu, aku sadar, aku bukan hanya tertarik. Aku mulai jatuh cinta. Namun perasaan itu seperti benih yang tumbuh di ladang badai. Suatu pagi,
Saat aku berjalan ke ruang UGD, Sylvia rekan sesamaku mengejarku. Kau sering kelihatan bersama pekerja bangunan itu ya? Si Marco, aku menoleh cepat. Memangnya kenapa? Dia mendesah. Andri, kau dokter. Dia, ya kau tahulah. Dia apa? Tanyaku, sedikit meninggikan suara. Sylvia tampak tak nyaman. Dia baik, aku yakin. Tapi, ya, masyarakat bisa jahat. Orang mulai bicara. Aku tak menjawab. Aku hanya berjalan menjauh. Tapi dalam dada, ada sesuatu yang mulai bergetar. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen. Angin dingin menyapu wajahku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah dunia akan mengizinkan perasaan ini tumbuh? Ataukah cinta kami, seperti sambal pedas buatan Marco, hanya akan menyisakan rasa terbakar setelah rasa manisnya lenyap? Tapi, entah kenapa, bahkan dengan segala kemungkinan itu, aku tetap ingin mencicipi akhir cerita ini. Orang bilang, cinta itu seharusnya membebaskan, tapi mengapa rasanya aku justru terbelenggu oleh cinta yang bahkan belum benar-benar ku kenal sepenuhnya? Hari-hariku masih diwarnai senyum Marco, perhatian kecilnya, dan obrolan-obrolan yang seringkali tak penting tapi menghangatkan. Namun di balik semua itu, ada bisikan-bisikan yang mulai menusuk seperti jarum halus, menyelinap dari ruang-ruang rumah sakit, lorong, bahkan dari mulut orang-orang yang dulu bersamaku tertawa. Siang itu, aku menerima surat dari kepala rumah sakit. Isinya sederhana, tapi nadanya tajam. Kami menerima laporan mengenai dugaan hubungan personal yang melampaui batas profesional antara Anda dan salah satu pekerja kontrak proyek pembangunan rumah sakit. Kami mengingatkan pentingnya menjaga citra lembaga serta batas etika profesi. Aku membaca surat itu 2 kali. Tanganku gemetar. Bukan karena aku takut dimarahi, tapi karena aku tahu dunia di sekitarku tidak pernah adil bagi hal-hal yang tak sesuai standar mereka. Aku bukan kriminal. Aku hanya menyukai seseorang yang tak memiliki gelar. Tapi rupanya, itu cukup untuk membuatku dianggap tak pantas. Hari itu aku tak menemui Marco. Aku pulang lebih awal, bersembunyi di kamar, mematikan lampu, dan hanya memandangi langit, senja dari celah tirai. Dada ini sesak, bukan karena malu, tapi karena kecewa. Pada sistem, pada orang-orang yang bicara tanpa tahu apapun. Saat ponselku bergetar, aku melihat namanya di layar. Marco ku hiraukan. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Andri, aku nggak tahu kamu kenapa, tapi kalau kamu butuh apapun, aku di sini. Aku menatap layar itu lama, lalu meletakkannya di meja. Aku tak tahu harus berkata apa. Bagaimana menjelaskan bahwa perasaan ini, yang seharusnya sederhana, kini terasa begitu rumit. Keesokan paginya, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi langkahku terasa berat. Dan saat aku melewati halaman belakang, mataku secara refleks mencari sosok Marco di antara debu dan tiang-tiang besi. Dia ada di sana, tengah mengangkat papan kayu panjang di atas bahu. Lengannya kokoh, wajahnya serius. Tapi saat melihatku, ia tersenyum kecil. Senyum yang menyapa tanpa suara. Aku hampir melangkah ke arahnya, tapi seseorang menepuk bahuku dari belakang. Sylvia. Andri. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, singkat. Dia menggigit bibir. Aku tahu aku terlalu jauh waktu itu, tapi aku cuma khawatir. Kenapa? Karena dia tukang bangunan? Dia terlihat canggung. Bukan. Tapi karena kamu terlalu baik untuk dimanfaatkan. Aku menoleh padanya. Kau pikir dia memanfaatkanku? Dia tak menjawab. Dan keheningan itu cukup menyakitkan. Aku meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Petang itu aku memberanikan diri menghampiri Marco. Ia sedang duduk sendirian di belakang gudang peralatan, di bangku reyot yang sepertinya sudah nyaris patah. Ia menatapku, lalu memberi ruang di sebelahnya. Aku dengar kamu dimarahi, katanya pelan. Aku menghela napas. Bukan dimarahi, cuma diingatkan. Karena aku tak menjawab. Hanya menatap tanah di depan kami. Aku bisa pergi kalau itu lebih baik,
lanjutnya. Suaranya tenang, tapi aku tahu ia sedang menyimpan luka. Jangan pergi, kataku cepat. Tolong, jangan pergi. Ia menoleh menatapku, lekat-lekat. Kau tidak perlu menyelamatkanku, Marco. Aku tidak lemah. Aku cuma belum terbiasa dicintai tanpa syarat. Matanya berkaca-kaca. Dan saat itu aku tahu, dia bukan pria sembarangan. Ia bukan tukang bangunan biasa. Ia seseorang yang menyimpan dunia di balik diamnya. Hari-hari berikutnya kami belajar, berjalan di antara bayang-bayang. Kami tidak lagi duduk bersama di siang hari. Kami memilih senja, saat proyek sepi dan rumah sakit mulai menurunkan ritmenya. Kami tidak lagi saling menyebut nama di tempat umum. Tapi di balik layar, kami saling menjaga satu sama lain lebih dari yang bisa dilihat orang. Sampai pada suatu malam, saat aku menemuinya di luar tempat tinggalnya, di sebuah flat tua tak jauh dari lokasi proyek. Aku membawa beberapa buku, beberapa makanan kecil. Ia membukakan pintu dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan dari hatiku. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Di mejanya, ada tumpukan kertas desain, sketsa bangunan, lengkap dengan catatan teknis yang hanya bisa ditulis oleh orang yang pernah belajar arsitektur secara mendalam. Aku menatap kertas-kertas itu. Ini kamu yang buat? Marco terdiam, wajahnya berubah tegang. Aku bisa jelaskan. Apa ini? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara bergetar. Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Andri, aku belum pernah jujur sepenuhnya padamu. Aku mematung. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku bukan cuma kuli bangunan. Aku arsitek. Aku lulus dari universitas di Jakarta. Tapi aku pergi dari semuanya. Dari keluarga, dari gelar, dari tekanan, yang menyesakkan. Aku hanya menatapnya, tak bisa berkata-kata. Semua orang berharap aku akan membangun perusahaan besar, hidup mapan, menikah dengan orang setara. Tapi aku tidak sanggup hidup dengan ekspektasi itu. Aku ingin jadi manusia, bukan simbol keberhasilan keluarga. Malam itu aku pulang tanpa banyak bicara. Bukan karena marah, tapi karena aku terkejut. Perasaan di dadaku seperti benang kusut yang tak tahu harus ditarik dari mana. Aku tahu Marco bukan pria biasa, tapi aku tak menduga ia menyimpan kebenaran sebesar ini dariku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami saling mengenal, aku merasa ragu. Ragu, apakah cinta ini bisa tetap tumbuh di antara dua dunia yang telah lama saling menyembunyikan wajah aslinya? Aku menghabiskan malam itu dalam diam, duduk di kursi ruang tamu, memandangi cahaya lampu yang memantul di jendela. Tidak ada musik. Tidak ada suara televisi. Hanya detak jam dinding dan pikiranku sendiri yang terus berputar, liar, kacau, penuh tanda tanya. Marco bukanlah orang yang kukenal, atau setidaknya bukan sepenuhnya. Seorang arsitek. Seorang pria yang meninggalkan dunia yang nyaman demi mencari makna hidup di balik keringat dan debu bangunan. Dan ia menyembunyikan semua itu dariku. Berbulan-bulan kami saling mengenal, berbagi cerita. Dan ia tidak pernah mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya aku bangun dengan kepala berat, mata sembab. Aku tetap berangkat kerja, mencoba menjadi dokter seperti biasa. Tapi pikiranku melayang-layang. Setiap pasien yang kubantu, setiap senyum yang kuberikan, terasa seperti topeng. Sebuah peran yang harus kujalani karena dunia menuntutnya. Sylvia melihatku berbeda. Ia mendekat saat istirahat dan berkata pelan, "Kau tidak seperti biasanya. Kau mau cerita?" Aku menoleh, mencoba tersenyum. Tapi yang keluar hanya gumaman. Aku lelah, Sil. Bukan karena pasien, tapi karena hidup. Dia menggenggam tanganku sebentar, lalu berkata, "Kalau suatu hari kau butuh bahu, aku di sini." Aku mengangguk. Tapi yang kubutuhkan saat ini bukan bahu. Aku butuh kebenaran dan keberanian untuk menatapnya. Malamnya aku kembali ke flat Marco. Aku tak mengirim pesan, tak mengabari lebih dulu.
Aku hanya datang, karena aku tahu, aku tidak akan tenang sampai aku mendengar penjelasannya, seluruhnya. Marco membuka pintu dengan wajah cemas. Andri, aku pikir kau marah. Aku tidak marah, jawabku pelan. Aku hanya ingin tahu semuanya. Kami duduk berhadapan. Tak ada jarak fisik di antara kami, tapi ada jurang lebar yang menganga di dalam hati. Marco menunduk. Aku tahu aku salah, menyembunyikan siapa aku, tapi aku tidak bermaksud menipumu. Lalu maksudmu apa? Tanyaku. Suaraku bergetar, tapi mataku tetap menatapnya lurus. Ia menarik napas panjang. Sejak awal aku bekerja di proyek ini, aku ingin lari dari semuanya. Dari gelar, dari status, dari ekspektasi keluarga yang mengikat. Aku ingin tahu rasanya hidup sebagai biasa. Karena di tempat aku tumbuh, semua orang hanya melihat siapa ayahku, di mana aku kuliah, dan berapa luas tanah yang kami miliki. Aku terdiam, memahami, tapi juga tersayat. Dan kau, lanjutnya, kau datang dalam hidupku seperti matahari yang tidak pernah aku minta. Tapi diam-diam aku rindukan. Aku takut kalau aku bilang siapa aku sebenarnya, kau akan menjauh. Karena mungkin kau pikir aku hanya sedang bermain peran. Aku menggigit bibir. Kau tahu kenapa aku sedih, Marco? Bukan karena siapa dirimu, tapi karena aku merasa seperti boneka yang diberi separuh cerita. Marco menunduk. Suaranya lirih, nyaris tenggelam. Aku ingin dicintai bukan karena nama belakangku, tapi karena aku, Marco yang kau temui di balik helm project. Marco yang memberimu sambal terasi. Hatiku luluh, tapi tak sepenuhnya. Masih ada serpih-serpih luka yang belum sembuh. Beberapa hari setelahnya, kami jarang bertemu. Bukan karena kami tak ingin, tapi karena jarak itu perlu. Untuk merenung. Untuk menyembuhkan. Dan, selama waktu itu, aku mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidupku sendiri. Apakah aku selama ini juga hidup dengan topeng? Apakah jas putihku adalah perlindungan dari ketakutan akan penolakan? Sampai pada akhirnya, malam itu aku mendapat panggilan dari Marco. Andri, bisakah kita bicara? Aku akan pergi dari proyek ini minggu depan. Aku mendapat tawaran baru di kota lain. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk. Aku belum siap kehilangan, tapi aku juga belum siap menutup luka. Kalau begitu, temui aku satu kali lagi. Di tempat biasa. Kami bertemu di taman kecil di belakang rumah sakit. Tempat kami biasa berbincang. Tempat pertama kali aku memakan kue buatannya. Tempat kenangan kami tumpah ruah seperti bunga liar. Marco membawa map besar. Ia membuka isinya di depanku. Sketsa bangunan rumah sakit yang sedang direnovasi. Tapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ini desainku, katanya pelan. Tapi aku tak pernah mengakuinya. Aku kirim desain ini secara anonim melalui rekan lama. Dan mereka menerimanya. Rumah sakitmu akan memakai idemu, Andri. Ruang pemulihan pasien yang lebih terbuka. Jendela besar, tanpa pagar tinggi. Aku menatap sketsa itu. Kau ingat semua yang kuceritakan tentang pasien-pasien anak-anak yang takut ruangan tertutup? Dia mengangguk. Aku tidak hanya mencintaimu, Andri. Aku mendengarkanmu. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu. Tidak semua orang bisa menyentuh seseorang sedalam itu. Lalu kenapa harus pergi? Tanyaku. Marco menatapku. Karena cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang. Kalau nanti kau masih memilihku, aku akan selalu di sini. Tapi jika tidak, aku ingin pergi dengan kepala tegak. Karena aku tahu, aku pernah mencintai tanpa pamrih. Malam itu aku berdiri lama di depan taman, memeluk map berisi sketsa itu. Hujan turun pelan membasahi aspal. Tapi aku tidak bergerak. Karena dalam hatiku, badai yang lebih besar baru saja mereda. Marco bukan laki-laki sempurna, tapi ia jujur pada akhirnya. Dan mungkin itu cukup atau mungkin belum. Tapi satu hal yang ku tahu, cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang nyaman. Kadang,
Ia datang dalam rupa paling tidak terduga, menantang kita untuk memilih, bukan dengan kepala, tapi dengan hati, dan aku belum tahu apakah aku cukup berani untuk memilihnya. Hari-hari setelah pertemuan kami di taman berlalu seperti kabut pagi, diam, menggantung, menyisakan embun yang menusuk dada. Marco benar. Dia benar soal satu hal. Cinta sejati butuh ruang. Tapi bagaimana kalau ruang itu justru berubah jadi jarak? Bagaimana jika ruang itu perlahan-lahan menjadi celah yang tak bisa dijembatani? Rumah sakit mulai sibuk dengan tahap lanjutan renovasi. Para perawat, dokter, bahkan pasien mulai memuji desain bangunan baru yang lebih terbuka dan hangat. Mereka tak tahu bahwa desain itu lahir dari dua hati yang saling terhubung dalam diam. Aku melihat Marco dari kejauhan untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di ujung proyek, mengenakan helm dan rompi kerja, tapi dengan tatapan yang kosong. Dia tak mendekat, aku pun tak melangkah. Kami hanya saling tahu bahwa inilah akhirnya, atau setidaknya sebuah akhir dari bab yang kami tulis bersama. Satu malam sebelum Marco pergi dari proyek, aku duduk sendiri di bangku taman, tempat kami biasa bicara. Tempat semua kenangan kami tumpah tanpa batas. Kupandangi langit malam, kosong, tanpa bintang. Hati ini seperti terhimpit. Aku mencintainya. Tuhan, aku mencintainya begitu dalam hingga rasanya aku tak bisa bernapas tanpanya. Tapi cinta seperti ini membuatku terus bertanya, apakah cukup? Ponselku berdering. Nomor Marco. Aku angkat tanpa suara. Aku tahu kau ada di taman itu, katanya pelan. Aku tidak datang, bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku takut tak bisa pergi jika melihatmu. Dadaku sesak, aku menahan air mata. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak menyesal pernah bertemu denganmu, Andri. Bahkan jika esok kita tidak lagi bersama, hidupku akan selalu bersyukur karena pernah mengenal perempuan sekuat dan setulus dirimu. Marco, suaraku nyaris hilang. Aku akan kembali, mungkin tidak sebagai Marco si kuli bangunan, tapi sebagai pria yang akhirnya berani menghadapi dunia. Dan jika saat itu kau masih sendiri, temui aku. Lalu sambungan terputus, dan malam itu, aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Bukan karena aku lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak ingin menjadi kuat. Hari kepergian Marco datang, ia tak meninggalkan pesan. Hanya sebuah kotak kecil di meja ruang istirahat dokter. Di dalamnya ada foto kecil kami berdua di Festival Makanan Asia 2 bulan lalu. Aku mengenakan jas putih, dia dengan pakaian pekerjanya, wajah kami berseri, tertawa. Di belakang foto itu, tertulis tulisan tangannya. Untuk cinta yang tak butuh panggung besar, cukup dua hati yang saling percaya. Aku menangis diam-diam di ruangan itu. Tangisan yang membebaskan, yang menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Beberapa minggu berlalu, aku kembali tenggelam dalam ritme kerja. Pasien datang dan pergi. Luka sembuh, bayi lahir, dan ruang pemulihan kini menjadi favorit semua orang. Semua terlihat normal, tapi aku tidak. Aku tidak pernah sama lagi setelah Marco Sylvia melihatku lebih sering melamun. Dan suatu hari ia menatapku dalam-dalam dan berkata, kau bisa berpura-pura di depan semua orang. Tapi tidak padaku. Aku menatapnya. Lelah. Aku mencintainya, Sil. Tapi aku juga terluka. Dia mengangguk. Dan mungkin justru di situ letak kekuatan cintamu. Hari ulang tahunku tiba tanpa perayaan besar. Aku hanya ingin duduk di balkon, minum teh, dan menikmati matahari sore. Tapi sebuah surat datang, bukan surel, surat fisik, dengan tulisan tangan yang kukenal, dari Indonesia. Dengan jantung berdebar, aku membuka surat itu perlahan. Tanganku gemetar. Andri, sudah 2 minggu sejak aku kembali ke rumah. Aku beritahu siapa aku pada keluargaku. Aku kembali ke kantor lama. Tapi aku tak bisa menghapusmu dari pikiranku. Aku tahu aku menyakitimu. Dan aku tak berharap dimaafkan sekarang.
Tapi aku menulis ini hanya untuk mengatakan, aku membangun sesuatu di sini. Bukan hanya gedung, tapi keberanian. Dan aku ingin kau jadi bagian dari itu. Aku tahu ini gila, tapi aku ingin kau datang ke Indonesia. Aku ingin mengenalkanmu pada keluargaku, pada kehidupanku. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang akan selalu punya tempat di sisiku. Jika kau masih mau melihatku sebagai Marco yang mencintaimu tanpa gelar, tanpa pencitraan, maka tiket pesawat di dalam amplop ini sudah menunggumu. Tanganku menggenggam surat itu erat. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai sepenuhnya. Tanpa syarat. Tanpa kebohongan. Aku menatap tiket pesawat yang diselipkan dalam surat ke Jakarta. Berangkat minggu depan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah semua luka itu, aku siap membuka hati. Bukan untuk memulai lagi, tapi untuk melanjutkan cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan koper di tangan dan jantung yang berdegup lebih keras dari mesin pesawat yang baru saja membawaku melintasi benua Indonesia, tanah kelahiran Marco. Tanah yang selama ini hanya hadir dalam cerita-ceritanya. Aroma udara yang berbeda, udara yang lebih hangat, orang-orang yang menatap dengan senyum mudah. Tapi tetap saja, ada yang mencubit hatiku. Rasa asing, rasa takut. Aku tidak mengenalnya di sini. Marco menungguku di pintu kedatangan, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain abu-abu. Tidak lagi rompi proyek. Tidak ada debu menempel di bajunya. Tapi senyumnya masih sama, senyum itu, yang membuatku merasa tidak sendirian di dunia ini. Dia mendekat, memelukku erat, tidak berkata apa-apa. Dan aku pun tak butuh kata-kata saat itu. Hanya detak jantung kami yang saling menyatu. Perjalanan ke rumah keluarganya memakan waktu hampir 2 jam. Selama itu, kami banyak diam. Sesekali bertukar pandang, tertawa kecil, lalu kembali terdiam. Tapi itu bukan diam yang canggung, itu adalah diam yang mengerti. Diam yang saling menyimpan terlalu banyak kata, hingga tak tahu harus mulai dari mana. Orang tuaku agak konservatif, ucap Marco akhirnya, pelan. Mereka punya harapan tinggi, harapan yang kadang menghancurkan, termasuk padaku. Aku menoleh padanya. Dan kau yakin membawa aku ke dalam kehidupan yang seperti itu? Dia menatapku, mata cokelat gelapnya tenang namun dalam. Aku tidak yakin akan apapun, tapi aku yakin satu hal. Aku ingin kau tahu siapa aku, sepenuhnya, termasuk masa lalu dan semua keretakan yang datang bersamanya. Aku menggenggam tangannya. Tidak untuk memberi jawaban, tapi untuk berkata, aku tetap di sini. Rumah keluarga Marco berdiri megah di tengah kawasan sejuk di pinggiran kota. Bangunan 2 lantai dengan halaman yang luas, pagar besi hitam mengilap, dan taman yang tertata rapi. Tak ada yang menyangka pria dengan tangan yang terbiasa mengangkat semen adalah bagian dari keluarga seperti ini. Pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya. Wajahnya anggun, rambutnya digelung rapi, dan tatapannya tajam. Dia tidak langsung tersenyum. Andri, ini ibuku, ucap Marco, memberi isyarat sopan. Aku mengulurkan tangan. Senang bertemu dengan ibu. Dia menjabat tanganku singkat. Silakan, masuk. Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Tapi aku memaklumi, mereka tak mengenalku, dan aku tak bisa berharap disambut seperti keluarga. Belum sekarang. Ayah Marco muncul beberapa menit kemudian, lebih ramah, namun tetap formal. Ia menanyai beberapa hal. Asal-usulku, keluargaku di Indonesia, dan bagaimana kami bertemu. Tak ada nada sinis, tapi juga tak ada antusiasme. Semua berjalan. Seperti sesi wawancara yang membuatku nyaris roboh, adalah kalimat yang keluar dari ibunya di akhir makan malam. Marco, anak laki-laki pertama di keluarga ini. Kami sudah menyiapkan seseorang untuknya bertahun-tahun. Gadis dari keluarga baik-baik, sepadan, lalu kau pulang membawa ini?
Ini, kata itu menamparku lebih keras dari teriakan apapun. Aku bukan ini, aku bukan benda. Aku perempuan yang datang karena cinta, karena keberanian, karena ingin jujur pada hatiku. Marco berdiri, matanya merah. Ibu, cukup. Ibunya bangkit. Tidak, kau yang cukup. Kau lari dari tanggung jawab. Kau sembunyi dengan berpura-pura jadi buruh bangunan. Lalu kau pikir bisa kembali dan kami akan terima semua keputusanmu? Ini hidupku, Bu. Marco mengangkat suara. Pertama kalinya aku mendengarnya seperti itu. Aku bukan boneka yang bisa ibu atur. Aku mencintai Andri. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia dokter, tapi karena dia manusia yang membuatku merasa bernilai. Dan kalau harus memilih, aku akan pergi. Lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan kembali. Sunyi. Ayah Marco menunduk. Ibunya membeku. Aku berdiri pelan. Marco, hentikan. Aku tidak ingin jadi alasan kau bertengkar dengan keluargamu. Dia menoleh. Tapi kau juga alasanku bertahan. Aku tidak bisa terus hidup dalam topeng. Aku ingin kita diperjuangkan, bukan disembunyikan. Malam itu kami tidak tinggal di rumah itu. Kami menginap di sebuah villa kecil milik teman Marco. Jauh lebih sederhana, tapi hangat. Di sanalah, untuk pertama kalinya sejak kami saling jatuh cinta, aku merasa cinta kami benar-benar nyata. Tidak lagi dilapisi idealisme, tidak lagi hanya impian, tapi juga luka dan keberanian untuk tetap saling memilih. Di teras villa, Marco menatap langit. Aku tidak pernah tahu cinta bisa menyakitkan dan indah sekaligus. Aku duduk di sebelahnya, bersandar di bahunya. Aku juga baru tahu bahwa mencintaimu bukan hanya tentang bahagia, tapi tentang menjadi kuat di tengah ketidakpastian. Dia menoleh, mencium keningku lembut. Kalau kau ingin pergi, aku mengerti. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak pergi, Marco. Tapi aku butuh waktu untuk berdamai dengan semua ini. Dan untuk yakin bahwa kita tak hanya mencintai saat muda, tapi juga saat paling sulit. Esok harinya, kami menerima kejutan kecil. Ayah Marco datang ke villa. Dengan langkah pelan, tanpa pengawalan, ia duduk di teras, menatap kami berdua. Ayahmu pernah jatuh cinta seperti itu juga, katanya pelan, menatap Marco. Tapi hidup tidak selalu memberi kita jalan lurus. Dan kadang, kita memilih yang aman. Jangan ulangi kesalahan ayah, tapi juga jangan terburu-buru mengabaikan luka yang sudah lama. Dia menoleh padaku. Maaf untuk semalam. Ibunya hanya takut kehilangan. Aku mengangguk. Tak ada yang perlu dimaafkan sepenuhnya, tapi ada yang bisa dimaklumi. Hari-hari setelah itu menjadi waktu penyembuhan. Kami mengunjungi beberapa tempat yang Marco cintai. Pantai kecil tempat ia dulu menggambar. Sekolah dasarnya. Masjid tua tempat ia belajar desain dari pamannya yang tukang kayu. Setiap tempat adalah bagian dari hatinya yang tak pernah aku lihat. Dan akhirnya, aku sadar. Aku tak hanya mencintai Marco si pekerja proyek, atau Marco si arsitek. Aku mencintai Marco sepenuhnya, dengan segala luka, rahasia, dan keberaniannya. Sudah sebulan aku di Indonesia. Dari seorang perempuan asing yang datang dengan koper dan keraguan, kini aku merasa menjadi bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya kehidupan Marco, tapi seluruh lapisan kenangannya. Lapisan masa, kecil, luka keluarga, cita-cita yang dikubur, dan kini mulai hidup kembali. Setiap pagi, Marco membawaku menyusuri sisi-sisi kota yang tak dikenal turis. Gang sempit penuh tukang kayu, kafe tua tempat dia dulu menyusun sketsa pertamanya, dan sawah kecil yang katanya menjadi tempat ia menangis diam-diam ketika merasa gagal. Di tempat-tempat itulah aku melihat Marco bukan sebagai pria gagah yang memperjuangkan cinta, tapi sebagai manusia biasa, yang pernah tersungkur, pernah menyerah, dan kini bangkit kembali, tanpa ragu menatapku di sampingnya. Hubunganku dengan ibunya masih terasa dingin, meski tidak lagi setajam malam pertama. Kami tidak banyak bicara. Tapi kadang,
Ketika aku menyeduhkan teh dan menyajikannya di ruang tamu, ia akan berkata pelan, "Terima kasih, itu sudah cukup untukku." Hubungan yang rusak tak bisa disembuhkan dalam semalam, tapi bisa dibangun ulang dengan waktu. Yang berubah secara mengejutkan adalah ayah Marco. Ia mulai sering mengajakku bicara, menanyakan pendapatku soal rumah sakit, bahkan bertanya soal kesehatan pribadinya. Suatu malam, saat makan malam bersama, dia menatap Marco dan berkata, "Bapak ingin lihat desain rumah kita direnovasi, tapi bukan oleh siapapun. Oleh kamu." Marco mengangkat alis. "Serius, Pak?" "Sangat," jawabnya mantap. "Dan kalau Andri bersedia tinggal sedikit lebih lama, mungkin bisa bantu dengan sentuhan kesehatan di desainnya, supaya rumah ini tidak hanya cantik tapi juga menenangkan." Aku tersenyum kecil. Itu bukan hanya ajakan kerjasama, tapi cara mereka membuka sedikit ruang untukku di dalam hidup mereka. Namun aku tahu, waktuku tidak banyak. Visa liburanku akan berakhir, kurang dari 2 minggu lagi. Rumah sakit tempatku bekerja sudah beberapa kali mengirim surel, menanyakan kapan aku kembali. Malam-malamku mulai dihantui tanya, pulang atau tinggal? Di satu sisi, Roma adalah rumahku. Tempatku menyembuhkan orang, tumbuh sebagai pribadi, dan menjadi diri sendiri. Di sisi lain, di sini, ada Marco. Ada cinta yang terasa lebih nyata dari semua hubungan sebelumnya. Namun aku takut. Aku takut menjadikan seseorang sebagai pusat hidupku dan kehilangan arah bila ia tak lagi ada. Aku takut cinta ini tak cukup untuk menghadapi hari-hari sulit di negeri yang bukan tanah kelahiranku, bukan pula rumah yang kukenal sejak kecil. Suatu malam, aku duduk di teras villa, sendirian. Langit Jakarta dipenuhi bintang, seolah-olah semesta sedang menggodaku dengan keindahan yang tak bisa kuabaikan. Marco keluar membawa 2 cangkir teh. "Kau belum tidur?" tanyanya, duduk di sebelahku. Aku menggeleng. Kepalaku penuh pertanyaan. Dia menghela napas. "Aku tahu. Aku takut," ucapku lirih. "Bukan takut mencintaimu, tapi takut jika semua ini tak cukup." Marco menggenggam tanganku. Hangat. "Tenang, tak menggenggam terlalu kuat. Kau tak perlu memutuskan malam ini," ujarnya. "Tapi apapun keputusanmu, aku tak akan menahanmu. Karena cinta yang sesungguhnya tidak memaksa." Aku menatapnya, dan dalam diam itu, aku sadar. Aku mencintainya bukan karena dia membawaku ke tempat-tempat indah atau berkata hal-hal manis, tapi karena dia memberiku ruang untuk memilih, untuk tetap menjadi diriku. Meski sedang mencintainya. Hari-hari terakhirku kami habiskan dalam kesederhanaan. Membaca buku bersama, memasak, dan mengobrol hingga larut malam. Kami tahu waktu kami terbatas. Tapi tidak ada keputusasaan, hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Pada hari keberangkatanku, Marco mengantarku ke bandara. Tidak banyak kata. Sebelum aku masuk ke ruang keberangkatan, dia memelukku erat. "Kalau suatu hari kamu rindu rumah, pulanglah ke aku," bisiknya. Aku menahan air mata. "Dan kalau suatu hari kau butuh tempat untuk mulai lagi, pintu rumah sakit di Roma selalu terbuka untukmu." Kami tersenyum. Air mata kami bukan karena sedih, tapi karena kami tahu, apapun yang terjadi, kami pernah memiliki satu sama lain, sepenuhnya. 2 bulan berlalu. Aku kembali ke rumah sakit, kembali menyembuhkan pasien, menulis jurnal medis, dan memimpin pelatihan untuk dokter muda. Tapi semuanya terasa berbeda. Setiap kali aku berjalan melewati lorong yang sedang direnovasi, hasil rancangan Marco, aku merasa seolah langkahku diiringi detak jantung dari 2 benua. Setiap dinding putih, setiap jendela kaca, semuanya mengingatkanku padanya. Suatu siang, sebuah surat datang, bukan dari Marco, tapi dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Mereka mengundangku untuk bergabung dalam proyek pengembangan rumah sakit daerah terpencil, bekerja sama dengan tim arsitektur dari Yayasan Sosial. Aku membaca nama-nama tim, dan di
Situ ada namanya, Marco Prasetyo. Tanpa kata, tanpa ajakan manis. Hanya satu pesan. Rumah adalah tempat di mana kamu bisa menyembuhkan orang lain dan sekaligus menyembuhkan dirimu sendiri. Hatiku bergetar, dan akhirnya aku mengerti. Cinta tidak harus selalu tinggal dalam satu kota, tidak selalu berarti menikah dan tinggal serumah. Cinta adalah tentang dua hati yang terus berjalan ke arah yang sama, meski terpisah, meski dalam diam. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di sebuah tanah lapang di Sumatera, mengenakan jas putihku, sementara Marco berdiri di seberang dengan helm proyeknya. Kami tertawa, kami bekerja, kami saling melihat dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di rumah, bukan karena gedung, bukan karena alamat, tapi karena Marco.